Hashtag by number. Last update time 2022. Bulan 3 tanggal 1. Jam 22 lebih 8 menit. Nomor 10. Ketuane Gus Alam nih. Hashtag Muhaimin Iskandar Caimin. Masuk 10 besar. 9 Erlangga Hartarto. Hashtagnya 31 juta. 8 Prabowo Subianto. Hashtagnya 105,6 juta. Nomor 7 Sandiaga Uno 123 juta. Nomor 6 Ridwan Kamil 184 juta. Nomor 5 Puan Maharani 212 juta. Nomor 4 Erick Thohir 244 juta. Nomor 3 Anies Baswedan 331 juta. Nomor 2 Gus Miftah 700 juta. Modar aku. Wong Indonesia iki jumlahe mung 270 juta. Hashtagku 700 juta. Wis nonton demit iblis jin. Maka apa? Karena prestasi. Coba kita lihat. Nabi Muhammad SAW pernah viral ketika Masjidil Haram dilanda kebanjiran. Masjidil Haram banjir. Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Semua kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab berebut untuk memasangkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Bahkan hampir bunuh-bunuhan. Kenapa? Masang Hajar Aswad tentunya posisi yang terhormat. Apa yang terjadi? Ketika hampir saja terjadi pertumpahan darah, dibuatlah konsensus kesepakatan. Apa kesepakatannya? Dibuat sayembara. Barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Ternyata apa yang terjadi? Yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram adalah Muhammad muda. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad masuk pertama kali, masih muda bro. Anak muda ingat, nah anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kalau dulu Soekarno berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Sekarang di Kendal tidak, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Ini jelas, hilang gantengnya, tinggal serigala. Nabi Muhammad maju ke depan karena dia yang pertama kali masuk masjid. Apakah Nabi Muhammad egois? No. Apa yang dia lakukan? Nabi Muhammad minta kain lebar dan panjang, ditaruh di tengah-tengah, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah kain. Apa yang beliau sampaikan? Tolong para pemimpin kabilah maju ke depan. Semuanya memegang sudut kain yang di tengahnya ada Hajar Aswad. Semangat yang dibawa Muhammad apa? Persatuan. Semangat yang dibawa Muhammad apa? Menghormati kearifan lokal. Semangat yang dibawa Nabi Muhammad apa? Menghargai semua perbedaan. Begitu Hajar Aswad dibawa dengan menggunakan kain oleh para pemimpin-pemimpin kabilah. Dekat dengan Hajar Aswad, baru Nabi Muhammad memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Makanya kemarin lucu Gus Alam, Pak Kapolres. Ketika Presiden Jokowi meminta semua gubernur yang ada di Indonesia untuk membawa tanah dan air ketika prasasti ibu kota negara Nusantara di Kalimantan. Orang mengatakan apa? Jokowi musyrik. Kenapa bikin ibu kota harus pindah bawa tanah dan air dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia? Ini provinsi, mohon maaf, ibu kotanya nggak mungkin berkah. Kenapa? Jokowi percaya tahayul, percaya dengan dukun. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan, kenapa ibu kota dari Jakarta dipindah ke tempat buangan jin demit iblis? Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, tidak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Codot dilawan. Masuk Bu. Ingat, move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan.
Pura-pura move on, pencitraan. Kamu tahu kenapa move on itu berat? Ya, move on itu berat karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Apakah Gus Miftah punya mantan? Enggak, karena saya dulu tidak pernah pacaran. Kenapa saya tidak pacaran? Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Kalau bahasa Pak Kapolres, di balik lelaki yang hebat ada di balik lelaki yang kuat ada istri yang hebat. Kalau saya berbeda. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadokna aku karo Gus Miftah matamu. Telat telat. Kamu boleh juga begitu yang jomblo-jomblo. Santai saja. Dasar kamu jomblo. Sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi saya terlalu indah untuk dimiliki. Dimiliki oleh siapa? Codot. Ini Mbak ini kok putih-putih ini siapa? Oh, penyanyi. Kalian tahu kenapa mbak-mbaknya suaranya bagus? Itu karena pinternya bapaknya. Karena ibunya ketika mengandung anak-anak ini, Masya Allah, bapaknya rajin kirim mic. Kamu udah nikah kok paham? Oh rondo, Masya Allah rondo. Gus, rondo Gus. Ya Allah. Wahai para janda ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah, insya Allah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Wele lah rondo enak, gue rapi karo rondo enak, gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Di kalau di sing lanang wis tahu. Penjijikan. Saya kemudian menjawab pertanyaan wartawan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Masjidil Haram dilanda kebanjiran. Mungkin nggak kira-kira Pak Jokowi mengambil pelajaran, semangat, spirit apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air untuk membuat ibu kota negara baru? Mungkin Pak Jokowi berpikiran supaya semua anak bangsa yang ada di Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan golongannya memiliki sense of belonging. Otak murah paham mesti. Bahasa Inggrisnya gampang le. Buku bahasa Inggrisnya book, buku tipe kedebu. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak, clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikil papat, cat biyen. Kayak saya ke Belanda, saya pakai belangkon Gus Salam. Ketemu orang Belanda, ditanya pakai bahasa Inggris. Belangkon saya. What is in your head? Orang ngajar tapi lah you ora berarti ndasmu tapi bajingan tapi aku. Apa ning ndasmu jadi? In my head is belangkon. Ini adalah belangkon. Saya ditanya lagi, what is the meaning of belangkon? Modar cocok ya apa? Presiden mengendaki supaya semua daerah yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan